Hai teman-teman AutoZone, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Jadi saat ini saya sedang berada di Astra Daihatsu Majapahit, Kota Semarang. Ya, di belakang saya ada Daihatsu Rocky, yaitu mobil keluaran terbaru yang dipasarkan di Indonesia, berbarengan dengan Toyota Race. Artinya dia kembaran kelima antara Daihatsu dan Toyota. Dan mobil ini digadang-gadang akan menjadi peminat baru di Indonesia, karena dia menjadi mini SUV yang paling digemari oleh masyarakat. Belum lama ini ada artikel yang menyatakan bahwa penjualan dari mobil ini sudah mencapai 1000 lebih, gitu kan? Jadi artinya peminat untuk mobil ini cukup luar biasa. Oke, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan sales supervisor Astra Daihatsu Majapahit dengan Pak Rio yang akan lebih detail menjelaskan mengenai Daihatsu Rocky ini. Mari silakan Pak Rio. Oh ya, halo, ya, halo, Pak Rio. Gimana kabarnya Pak Rio? Baik. Ya, Pak Rio, ini terkait mobil baru yang ada di sini, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih garis besar dari Daihatsu Rocky ini gitu? Siap. Oke. Halo semua, AutoZone ya. Saya akan coba jelaskan ya. Jadi seperti jargon kita, rekan-rekan semua, Rocky ini it's time to rock. It's time to rock ya. Apa itu it's time to rock? It's time to rock. Jadi kita berusaha untuk membawa semua style yang dinamis, yang nyaman dengan berbagai teknologi yang luar biasa nanti yang dibenamkan di Daihatsu Rocky ini, jadi gitu. It's time to rock, It's time to rock. Bisa kita lihat nanti sama-sama Mas Afan. Dari depan aja udah benar-benar kelihatan ini it's time to rock nih. It's time to rock ya. Kalau kita ngelihat semua desainnya, yang dari depan ini sudah benar-benar beda dengan unit-unit kita yang lama, baik Xenia maupun Terios ya. Dia sudah mengadopsi benar-benar desain yang selain futuristik, dia juga dinamis. Iya, Mas Afra. Jadi kalau Anda itu berjiwa dinamis dan istilahnya senang dengan sesuatu yang beda, Rocky. Berarti ini cocok untuk anak muda, Pak? Wah, anak muda cocok banget. Cocok banget. Iya. Apalagi yang senang petualang. Iya. Karena ini tipenya mini SUV ya, Pak? Yes, mini SUV. Jadi bukan hanya anak muda, artinya yang berjiwa muda, Mas Afan. Oh, tua pun tapi berjiwa muda nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Oke, luar biasa, Mas, untuk depannya. Gitu, Mas Afan. Ya, jadi memang udah bisa dilihat ya, dari segi tampilan depannya aja udah banyak mengundang perhatian, ya kan? Banyak mengundang perhatian, banyak mengundang orang penasaran. Ini tuh mobil apa, gitu kan? Ternyata Daihatsu Rocky memiliki tampilan yang cukup agresif dan sportif, dengan lekukan-lekukan yang tajam, dengan lampu LED-nya, Pak ya. Lampu LED dengan aksen garis merah di grill, kan? Bahkan grillnya pun lebih besar dibandingkan dengan Toyota Race. Diklaim lebih besar, ya kan? Yes, betul. Karena ini ADS, jadi di ADS ini dengan aksesoris yang lebih komplit, ya kan, Pak? Betul. Seperti bagian bumpernya lebih lebih kesannya lebih premium kan, gitu kan. Terus dari bagian sampingmu juga berbeda, ya kan. Nah, jadi untuk informasi saja Mas Afa, kita sudah mengadopsi yang namanya DNGA. Apa itu, Pak? Atau Daihatsu New Global Architecture. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah teknologi sebetulnya yang diciptakan oleh Daihatsu untuk nantinya melandasi produk-produk kita yang lain. Jadi kita sudah benar-benar ngitung mengenai teknologinya, engine-nya, kemudian konsepnya atau bentuknya, sehingga nanti ketika kita mau menciptakan atau membuat produk-produk yang lain juga, kita hanya memakai inti dari teknologi DNGA, Daihatsu New Global Architecture gitu. Jadi ini sangat ke depan sangat luar biasa, karena kita memendamkan banyak teknologi terkini. Nah, artinya sebelumnya mobil seperti ini belum ada ya? Belum ada, terutama di platform Daihatsu dan terutama untuk SUV medium. Karena banyak sekali fitur yang dibenamkan yang sebetulnya kalau sekarang hanya dimiliki oleh unit-unit yang mungkin 600 juta, 800 juta ke atas, Mas Alfa. Tapi dengan range yang hanya 200 jutaan something, kita udah dapat teknologi itu. Teknologi. Apalagi dengan dibenamkan mesin turbo.
Ya, turbo, Bener kan? betul sekali Mas Afa. Kita Bayangkan sudah turbo. dengan harga 200-an, kita sudah Yes. mendapatkan spesifikasi Yes. mesin yang Ya, cukup bertenaga ya, kan gitu. ya betul betul. Jadi Nah, kita kalau untuk informasi aja kita ada 2 cc. ada 2 sesi. Yes, yaitu yang 1000 dan 1200 Mas Afa. Oke. Ya, yang kita launching atau kita pasaran sekarang adalah yang 1000. Yang 1000. Yes, tapi dengan turbo charger. turbo charger Iya. ya kan. Walaupun 1000 cc pakai Oh, turbo dia. mantap, mantap gitu. Ya 1200-nya nanti kita launching lagi. Gitu. Oke. Tapi kita fokus yang 1000 dulu. Pak, ini aja Oh. peminatnya udah banyak, Waduh, apalagi yang ampun. 1200 nanti. Itu luar biasa. Gitu Mas Oke, Afa. siap, Yes. ya. Nah, itu dia bagian depan dan lain sebagainya terkait dari Daihatsu Rocky. Dan selanjutnya kita akan melihat bagian samping, ya kan? Tanpa basa-basi langsung ikut saya. Oke. Nah, ini dia bagian dari samping kanan Daihatsu Rocky, ya kan? Jadi teman-teman Autozer bisa lihat langsung, ya kan? Dari segi bannya aja udah kelihatan. Ini ring 17 ya, Pak? Ring 17. Ring 17 dengan over fender lengkap, karena disebut sebagai mini SUV tidak lengkap rasanya kalau tidak ada over fendernya, Betul, ya kan, Pak? setuju. Nah, sama seperti pada bagian depan, karena ini ADS, ya kan? Astres. Ya betul. Astra Daihatsu styling. Ya. Nah, itu bagian side skirts dilengkapi dengan aksen ya sedikit apa ya, silver terus dengan aksen sporty, terus Sporty, rocky gitu kan, Dia ibaratnya ground clearance-nya juga jiwa-jiwa tinggi, Pak. petualangnya Mas Afra, dapat, ya. Kita punya ground clearance tinggi juga, Ground clearance-nya jadi juga tinggi. dia melipat semua medan lah ya. Nah, gitu, Mas itu Afra. juga. Nah, ini spionnya juga sudah retract, ya kan? Jadi bisa menutup sendiri. Ya. Lalu dia 2 warna, ya kan? Putih, hitam, Ya. kan? Di beberapa spek kita memang kita mengeluarkan yang namanya special color juga. Special color. Jadi ada yang sebenarnya ada yang putih saja atau putih juga semua. yang pilihan two-tone, Two-tone, dua ya, warna, ya. betul. Jadi ada kombinasi dengan hitam. Kita ada yang putih ataupun yang merah, tapi kombinasi dengan hitam, Mas Afa. Oh, gitu. Jadi memang untuk Berarti hanya 2 warna aja ya, putih sama merah aja yang dua. kalau yang 2 warna two-tone? betul. Oh, Betul. Yang oke. 2 warna itu special color. Jadi Special nanti color. akan ada price-nya tersendiri, tapi memang itu benar-benar warna yang kita siapkan kombinasinya dan kualitasnya berbeda dengan tipe yang lain. Makanya Oke. mungkin harganya akan sedikit di atas yang lain. Oke, Mas. baik. Apa Nah, gitu ya. ya, karena harganya berbeda, dia kan spesifikasinya lebih tinggi, ya. betul. Jadi betul. dia Ya, diberikan betul. 2 warna, Dua warna. hitam, putih, satunya hitam, merah. Merah, betul. Oke, siap. Kalau yang warna yang satu warna ada juga kita, merah aja, yang silver ada semua. Hitam Gitu. semua, Ya, silver ya. semua, Yes, itu juga ada. betul, Oke, betul. siap. Nah, lalu di bagian sini belakang juga lengkap dengan over fender. Ya. Terus ada sedikit kaca, Ya. ada sedikit kaca di sini tambahan. Lalu di atasnya antena sudah dengan model hiu, strip hiu. Fin, ya betul. Apa namanya? Fin. Shark fin. Iya, Oke. betul. Nah, lalu habis itu kita bisa Ke lihat belakang. teman-teman Autozer bagian Boleh. belakang dari Daihatsu Rocky. Boleh, boleh. Nah, Pak Rio, ini Yes. kan bagian belakang dari Daihatsu Rocky ya. Yes, betul. Ternyata juga tidak kalah menarik dengan bagian depannya. Setuju, Ya kan? setuju. Di bagian belakang sini lampu belakang sudah disematkan LED. LED, Betul, betul. ya? Betul, betul. Nah, terus lengkap dengan kamera mundur, Parkir, ya ya. kan? Ini ada kamera parkir di Ya, sini. ya, Terus betul. bagian bumper belakangnya pun juga sama dengan Betul. aksen silver gitu kan. Betul. Dan tidak lupa ada tulisan turbo di situ ya kan. Yes, Ya, betul, Itu betul. supaya kesan apa ya Pak? Berbeda dari mobil-mobil lainnya mungkin ya. Pak? Iya, betul, betul. Dan memang kebetulan unit ini adalah yang versi Matic ya. Jadi Ah. CVT dan dilengkapi dengan turbo, Mas. CVT tapi dengan turbo. Ya. Oh. Jadi ini kedua teratas lah nanti Oh, dari spek. Oke. Karena di atasnya ini ada yang dibenamkan pakai teknologi ASA. Nanti akan saya jelaskan gitu. iya, iya. Nanti ada penjelasannya apa itu teknologi yang dibenamkan di atasnya ini, tapi dengan spesifikasi yang mirip gitu ya. Gitu. oke. Jadi memang ini sebagai ciri kita. Ya, kita pengen ngomong bahwa ini walaupun 1000 cc turbo loh. Iya. Ya, berotot loh, ini berotot 1000 Mas cc Awa. turbo, Iya, iya. gitu kan belakangnya berotot banget nih ya. Nah, iya. Gitu. Kelihatan. Dan ini jangan salah, ini kita mengadopsi juga Ducktail spoiler ya? yang baru. Oh. Ya, ducktailnya juga kesannya kan menyatu ya. Menyatu Ya, ya. Ini menyatu. keren ya, Mas Afa ya. Iya, ini ada lampu remnya juga di sini. Iya, di lampu sini. remnya. Oke. Betul, betul, Nah, betul. bisa dibuka ini Pak? Silahkan bisa dipencet Nah, saja. ini. Ya. Ya, ini bagasi dari Daihatsu Rocky ya kan.
cukup luas ternyata. Ya. Ya kan cukup luas, tidak seperti bayangan saya karena kan ini mini SUV ya Pak. Ya, Saya ya. kok ngiranya mini SUV itu seperti dipangkas sedikit bagian belakang, ternyata tidak. Tidak ya, Mas Kapasitas Afa ya. untuk bagasinya Yes. pun cukup luas. Ini Betul, masih betul. ya 2 koper besar lah ya. Bisa. Dua koper besar bisa. Terus bisa. kalau mau lebih luas lagi nih bisa dilipat ke depan ya Pak ya. Dilipat dan kita flat rata bisa. Oh langsung Iya, rata gitu ya. Jadi betul. untuk barang-barang yang lebih besar lagi muat di sini. Bisa. Oh. Sepeda lipat misalnya Oh, lagi iya. senang sepeda, Iya. bisa 2, 3 masuk. 3 bisa ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, terus karena ini cukup luas dan di sini ternyata posisi ban serep. Ya, ban serepnya spare pun wheel sudah velgnya sama. racing ya. Tidak alloy wheel kaleng. juga. Biasanya kan Iya, kalau ban serep kaleng ya Pak ya. Yes, betul. Tapi ini sudah alloy wheel juga, sudah Iya. velg racing juga 17 Alloy inch. wheel 17 in 2 warna. Yes, ya kan? 2 warna, betul Oke. sekali Mas. Nah, oke Pak Rio, Yes, mungkin oke. cukup bagian eksterior. Ya. Kita masuk ke bagian interiornya. Oke, Ya. baik. Oke Yuk, teman-teman Ojol, kita lihat bagian interior dari Daihatsu Rocky. mari. Yes, oke, yuk. Ya. Baik teman-teman Autojer, saya sekarang juga masih ditemani dengan Pak Rio, Yes, ya kan. oke, Mas Afa. Sudah berada di dalam Daihatsu Rocky, ya kan. betul. Ternyata luar biasa Pak Rio. Gimana? Kesannya itu apa ya? Benar-benar berbeda. Head unitnya berbeda ya kan, 9 inch. Lalu bagian kisi-kisi AC-nya juga berbeda kan. Betul Lalu tombol-tombol AC pun sudah digital ya Pak. Digital, Ya, betul. Cup holdernya pun juga Yes. posisinya pas. Yang paling menarik itu ternyata di sini Pak. Gimana, Ya kan? Mas Afa? Di cluster Betul. MID-nya. Yes, ya kan? betul sekali. Di cluster MID-nya ini pun informasinya cukup lengkap. Tadi sempat saya lihat sedikit ini dia menunjukkan ada jam ya kan, terus digeser bisa menunjukkan indikator apakah dia bensinnya habis, artinya ada peringatannya Pak. setuju. Posisi pintu memang masih terbuka yang sebelah kiri. Yes. Lalu ini ada pengaturan pencerahan layar, waktu tanggal, desain. Nah, desain ini yang menarik, kita bisa ganti dengan desainnya seperti Yes. ini, Display. Betul, atau seperti betul ini. sekali. Ada 4 pilihan ya Pak Yes, ya. betul, Ada betul, 4 Mas Afa. pilihan. Lalu pengaturan layar, alarm, set informasi. Nah, Yes. set informasi ini bisa mengetahui apa aja Pak? Ya banyak ya. Salah satunya misalnya tanggal ulang tahun. Oke, Ya. ulang tahun. Atau misalnya ada hal penting kayak meeting atau apa yang mungkin Nah, ada di note-note ketika ada nyetir. oke. Apa Nanti dia bisa- meeting jam segini nih ya. misalnya Bisa diatur di harian. sini. Ya betul. Termasuk saya harus servis di tanggal Service, ini nih betul, gitu. betul. Misalnya itu bisa. Ternyata Oke. dia mengeluarkan apa semacam warning lagi. Oh, Warning. nih ya. Oke, notifikasi untuk Notifikasi. pengemudi ya Pak ya. Ya, Oke. betul. Kalau ada pengaturan kendaraan, ini kan ada kunci pintu, wiper, sinyal belok, itu bisa Semuanya. diatur apanya, Yes. durasinya, gitu Durasi, kan. betul, betul. Pengaturan perawatan, ada perawatan oli, pengaturan jalur dan bangsa, gitu kan. Terus ini apa ibaratnya dia rata-rata Average fuel penggunaannya consumption, betul. bahan bakar dalam 1 liter itu bisa berapa kilometer ya kan. ya. Terus ini jam di sini dan itu juga lah. Terkait fitur nih Pak, Ya, yang ya. ada di mobil Daihatsu Rocky ini sebenarnya Betul. punya fitur apa yang tadi jenengan katakan? Fiturnya menarik apa karena memang kita benamkan di tipe tertinggi ya, maksudnya tipe memang ada yang tipe varian tertinggi, tapi ada yang dengan teknologi yang tertinggi juga yang kita namakan ASA, ASA, ya, Advanced Safety Safety Assist, Assist. ya, Oke. Advanced Oh. Safety Assist, Hmm. ya, jadi itu ada beberapa teknologi baru menyangkut dengan keamanan, safety untuk pengendara yang dibenamkan di mobil Rocky ini, Mas. Gitu. Oke. Salah satunya ada beberapa sih, ada salah 5 atau salah 6 ya, yang baru ya. Iya, oke. Yang mungkin kalau di mobil-mobil lain yang saya cerita tadi dimiliki paling di ya kelas-kelas 600 juta. Ya contohnya ada kita namanya di ASA nanti ada pre-collision warning. Apa itu Pak? Apa? Nah, pre-collision warning itu begini. Ketika ada mobil di depan kita Oke. dan ternyata sistem membaca kita tidak mengurangi kecepatan, maka oke. dia akan memberikan warning dulu. Hmm, Gitu. Jadi iya, misalnya iya. nih ya banyak sekali kita Iya, ngelamun, iya. pegang HP gitu Iya, kan. iya. Tahu-tahu sistem membaca, Membaca, sensor nah. membaca nanti di sini ada ya. Ini bukan yang ASA, nanti di sini letaknya. Pak. Ada. Ada Oh. ya, dia semacam sensor atau kamera itu yang mendeteksi untuk mobil di depannya.
Nah begitu oke. kita tidak ini, dia Tidak. akan memberi warning, Oh, mengurangi oke. kecepatan itu memberi warning ya. Hmm. Sampai pada saat dibutuhkan nanti ada yang namanya pre-collision braking, Oh, dia akan secara otomatis. memberikan pengereman. Oh, Iya. oke, Tapi baik. tetapi sekali lagi teknologi ini tidak diciptakan untuk memberikan istilahnya keamanan 100%. Oke, Oh, iya baik. terus betul. kita nggak ngerem gitu enggak. Hmm. Tapi hanya membantu. Kita harus tetap ngerem. Gitu iya, ya Mas. iya. Jadi jangan salah, memang teknologi ini membantu sekali. Membantu. Tapi bukan berarti kita terus bisa nggak ngerem. Ya, enggak salah. Tapi minimal memberikan warning dulu, Iya. gitu kan, memberikan warning. Setelah itu kok tidak berkurang, maka dia akan memberikan bantuan di pengereman. Sampai kita sadar baru kita rem. Nah, itu dia. Tetap harus Betul, harus betul. seperti itu. Karena kalau kebanyakan beberapa pengemudi itu ketika macet kan suka lihat handphone, Pak. Betul, Ya kan? nah. Oh, terus jalan, oh ya jangan Iya, lihat iya. handphone lagi, nggak taunya depan udah berhenti, kita lupa Betul. injak rem gitu. Nah, Ternyata kalau seperti itu ada namanya teknologi lagi yang ketiga. Apa, Pak? Itu front departure alert. oke. Nah, apa itu? Heeh. Front departure alert itu seperti ini, Mas. Misalnya kita di traffic light ya, kita berhenti. Hmm. Nah, mobil itu yang di depan kita sudah jalan. Oke, Sudah jalan. Heeh. Kita kan sering nggak ngeh gitu ya. Oh iya, Bener nggak? Heeh. Nanti yang ngeh di klakson gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan istilahnya kita front departure alert, front departure alert ya. Itu dia bisa memberitahukan ketika kita ditinggal jaraknya gitu, dia akan bunyi tet gitu. Oh, gitu. Jalan nih, Oh, gitu, iya, kita jalan. saatnya jalan Iya. ya berarti. Front departure alert gitu ya. Banyak ya teknologi yang kita masih harus istilah Inggrisnya ya, Iya. itunya. Tapi it's good gitu ya. Oke, Luar iya, biasa. iya. Dan ada dua lagi teknologi ya. Itu kita namanya lane departure warning. Itu Apa tadi. itu? Apa Nanti itu, Pak? lane departure warning itu adalah begini. Kalau kita di jalan tol, ya, dia akan mendeteksi Oke. garis atau marka. Oh iya, Oke. yang ada di sebelah Ya. kanan maupun kiri. Mau kanan maupun kiri, Ah. sorry ya, kanan atau maupun kiri, dia akan mendeteksi marka itu. Nah, ketika nanti kita keluar jalur, Oke. maka dia akan memberikan warning. Oh iya iya. Nah, oke, Ah, canggih ya. iya, Jadi iya. kita kan di jalan tol nih. Iya. Nah, ketika ternyata Kalau misalkan pengemudi capek lelah Yes, agak ngantuk dikit yes, biasanya kayak gitu. Betul. Delenger kalau bahasa Delenger. Jawanya. Bahasa Ya. Jawanya delenger ya. Nah, delenger, dia akan memberikan warning, Mas. Heeh. Tut, gitu kan. Warning gitu. Kalau warning itu tidak diindahkan juga oleh pengemudi, ada teknologi lagi yang namanya lane departure prevention. Maksudnya apa? Ketika nanti dia keluar Lewati dari garis, jalur dan maka- dia ada warning, Heeh. tapi kita tidak mengindahkan, maka lane departure prevention ini akan membalikkan setir ke jalurnya secara otomatis. Gitu ya ya. Ah, Oke, baik. luar biasa ya. Ya, luar biasa. Berarti artinya kita tidak perlu khawatir ketika berada di jalan tol kondisi capek pengemudi ya kan. Lewat dikit, tiba-tiba langsung setir Ya, dibelokkan sendiri. betul. ke Nah, jalur. itu ada beberapa kondisi yang bisa diketahui oleh sistem ini. Contoh, kondisinya adalah seperti itu. Garis jalannya cukup jelas. Jelas. Harus jelas. Jadi kalau misalnya Sama-sama. kita di jalan lurus atau marka jalannya tidak cukup bagus atau tidak cukup jelas, maka sensor tidak akan membaca, Mas. Oh, gitu. Oke, iya, itu iya. satu ya. syaratnya. Dan dia hanya bisa bekerja di jalan yang lurus. Kalau misalnya di Kopeng, kalau di Salatiga, Iya, dia gini-gini dia nggak baca, dia Nggak bingung baca. gitu. Ini apa nih? Nggak baca. Nah, itu kondisi ketika itu berfungsi. Dan yang Oke. ketiga adalah dia tidak akan berfungsi ketika kita menyalakan hazard, rating, lampu rating. Oh, gitu. Oke, paham ya. Iya, Jadi iya. ketika kita nyelip memang kanan ya nggak mungkin dia balik lagi, gitu Jangan ya. toh. Iya, Jangan malah bahaya itu. yes. Jadi sistem ini luar biasa canggih, Nah. tapi tetap ada term atau kondisi yang berlaku gitu. Oke, Jadi itu yang iya. sebetulnya memberikan kenyamanan lebih untuk pemakai gitu. Jadi iya. ketika kita keluar jalur, dia akan ada warningnya, keluar jalur gitu kan. Iya, betul. Dengan kondisi tidak dinyalakan ya, Iya. ratingnya, Ratingnya. kanan atau kirinya nggak nyala, dia akan memberikan warning. Begitu kita tidak mengindahkan, dia akan membalikkan atau indikan setir ke posisi
yang semula. Oh gitu, oke, oke. Baik. Bagus ya? Iya bagus sekali. Luar Artinya biasa. ini kan hal yang baru dari Daihatsu yang belum pernah ada ya Betul, kan? betul. Jadi Daihatsu Rocky ini ibarat sebagai pelopor dia untuk mobil-mobil yang akan dikeluarkan Daihatsu berikutnya. Yes, betul, dengan teknologi ini. Jadi teknologinya udah jauh ya ke depan kan. 1000 cc turbocharged, jadi efektif dan efisien bahan bakar tapi tetap bertenaga. Ada satu yang asa yang menarik. Apa, Pak? Mas, itu miss operation pedal ya. Apa itu? Jadi miss operation control. Control. Sorry, jadi dia seperti ini. Berfungsi ketika kita salah nginjak rem sama gas. Kalau Matic kan sering ya. Ya, Kalau yang rem gas ya. rem tahu-tahu harus yang ngerem dia Ini ngegas. gas, ya. Iya, Gas gitu kan. ngerem. Iya, ngegas atau ngerem. Dia kan tiba-tiba melonjak. Nah, ketika ada sistem ini yang mengenali, dia akan memberikan pengereman. Oh gitu. Emergency Iya, braking iya. gitu. Jadi ketika ini tidak sesuai dan di depan ada objek atau tembok atau mobil, dia akan otomatis memberikan pengereman. Iya. Jadi pedal miss operation control. Karena ada beberapa kasus ya mungkin ini dipelajari oleh Daihatsu juga ya Pak. Karena tiba-tiba mobil meluncur dengan karena kencang tanpa kendali ya kan. Gitu kan. Pedal miss operation control. Iya, Jadi berarti ada dengan fitur itu dia bisa otomatis melakukan pengereman. iya, Kalau di mendeteksi. depannya ada objek ya. Yes, mendeteksi. Tentunya dengan beberapa syarat dan kondisi tentunya ya. baik ya. Kecepatan. Tidak mungkin dalam kecepatan tinggi atau mungkin dari 10 km ya, 0 sampai 10. Pasti dia membaca gitu. Ini bisa lebih ini lebih smart lah. Itu kurang lebihnya. Ya, Luar biasa Mas Afa ya Luar biasa. teknologinya. Iya. Ya, saya sampai harus ngira-ngira nih karena istilahnya harus diinget-inget ya. Nah Gitu itu ya. makanya singkatan-singkatan Oh, itu kan apa-apa. kalau kita nggak bener-bener tahu detailnya kan, tapi Iya. fungsinya tahu sebenarnya Tahu kan Pak. sebetulnya, Ya, betul. fungsinya tahu, cuma Itu yang penting. singkatan-singkatannya agak Yes, rumit Mas Afan. ya. Tapi Ya, betul. sejauh itu memang sejatinya mobil Daihatsu Rocky ini diciptakan untuk memberikan kenyamanan lebih Yes. kepada pemiliknya. Betul, ya, Pak. betul Mas Afa. Nah. Yes. Baik teman-teman AutoZer, ini yang menarik juga dari Daihatsu Rocky kuncinya ya. Jadi kuncinya ini kalau membuka ya seperti Stylenya pada umumnya udah ya, ini ya, desainnya. lebih- Tapi desainnya kalau lebih stylish ya. waktu mengunci dia yang harus dipencet tuh pada Emblemnya ya. emblem logonya ini Oh, gitu loh. iya, Kan keren. kalau biasanya kan logonya tidak ada fungsi Iya, apa-apa cuma gitu. lambang kunci ya, Ya betul, pajangan betul. aja kan. Iya, Ternyata iya, ini iya. dia berfungsi untuk menutup mobil, mengunci Iya. mobil ya kan. Sudah keyless ya. Sudah Kita. keyless ya kan. Betul, betul. Start stop engine ada di sini, terus ini ada Yes. colokan USB. Yes. Ini ada colokan ya untuk ngecas juga, Cas juga, 12 betul. volt. Nah, Terus ini ada cup holder di sini. Iya. Wah, betul, betul. cukup lega. Ya, desainnya juga cukup kokoh ya. Kokoh, Di beberapa tipe kita memang two-tone color Mas. Two-tone color ya. Memberikan lebih sporty. Nah, ini yang menarik joknya ini. Ya, Ya kan? Betul, betul. Jadi orang masuk itu kondisi interiornya cukup ini ya, sporty ternyata. ya, kemudian Motifnya pun juga motif bagus gitu. betul luar biasa. Ya ini accent silver di mana-mana ya kan. Yes, Terus ada yes. beberapa fungsi pada bagian setir, ada mode, ada power, ada untuk mengganti musik atau apa Yes, gitu kan. betul Mas. Oke, baik. Nah, teman-teman AutoZer itu cukup lengkap bagian interior dari Daihatsu Rocky. Setelah ini kami dan saya dan Pak Rio akan membahas mengenai sedikit terkait mesin turbonya. Oke. Ya Pak. oke. Jadi seperti apa sih mesin turbo yang dimiliki oleh Daihatsu Rocky kan mungkin masyarakat penasaran ya kan. Bentuknya seperti apa dan lain sebagainya, dia kapasitas tenaga dan lain sebagainya ya kan. Oke, langsung aja kita ke depan boleh. Pak Rio. Mari. Oke, teman-teman AutoZer ikuti kami untuk melihat bagian mesin dari Daihatsu Rocky. Oke. Baik teman-teman AutoZer, saat ini adalah bentuk dari mesin Daihatsu Rocky. Yes, betul. Dia menggunakan 3 silinder. Yes, Tipe mesinnya itu KR1 KR VET. VET, betul. Dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 97 7 horsepower dengan torsi 140 Nm. Newton-meter, betul. Ini penggerak Depan. Yes. Mobil ini dengan penggerak depan. Jadi walaupun 3 silinder, dia sudah memiliki turbo Charger, ya, Jadi betul. tenaganya bisa lebih maksimal. Ya. Tidak perlu banyak-banyak yang diulas terkait kondisi mesin dari Daihatsu Rocky karena
sudah cukup sangat sempurna ya. Yes, betul. Jadi menurut dari penilaian beberapa ahli, ini memiliki tenaga yang ibaratnya mumpuni. Ya, betul. Keadaan atau kondisi di Indonesia. Yes, Kan betul. nah, Dan jangan lupa selain dia bertenaga, dia juga efisiensi bahan bakarnya luar biasa, Mas. Karena kita pakai 1000 cc juga gitu kan. Berapa Pak ini konsumsinya? Kita belum pernah cek ya, tapi di atas 15 dalam kondisi 1 normal. banding 15 Iya, ya? iya. Kisaran seperti itu ya? Iya, tapi kita belum pernah cek ya karena kita harus melakukan riset, melakukan cek lagi gitu, tergantung kondisi jalan, tergantung pemakaian gitu kan. Betul, Itu pasti mempengaruhi ya, tapi Rata-rata pernah dalam kota bisa sampai ya rata-rata dalam kota bisa sampai di atas 1 itu. banding 15. Jadi cukup efisien, cukup irit untuk mobil mini SUV ini. Iya, oke. Setelah ini saya dengan Pak Rio Yes. akan membahas mengenai tipe, ya kan? Terus dia Daihatsu punya variasi warna apa aja Pak? Iya, boleh. Termasuk harga. Yes. Yang terakhir, masyarakat bisa beli di dealer mana sih Pak? Kalau di Jawa Yes. Tengah? Nah, itu kayak yang paling penting. Gitu ya. Baik teman-teman AutoZone, cukup lengkap tadi ulasan mengenai Daihatsu Rocky dari eksterior, interior, fitur, bahkan bagian mesin pun sudah kami ulas dengan Pak Rio. Nah terakhir ini kami akan membahas mengenai tipe, ya kan Pak Rio? Yes. Tipe dari Daihatsu Rocky yang tersedia di Indonesia itu tipe apa saja Pak? Jadi begini Mas, nanti harga kita itu memang mulai kita mengeluarkan varian yang 1000 itu yang manual maupun yang otomatis. Oh gitu. Oke. Ya, ada dua. Ya manual dan otomatis. Nah otomatis kalau yang matic kita ngomongnya CVT. Nah memang untuk yang 1000 itu nanti ada yang dibekali juga dengan namanya turbo ya seperti tadi bilang gitu. Jadi intinya 1000 cc semuanya itu sudah dibekali dengan turbo Mas. Nah, turbo di situ kita kodenya TC, turbo charging ya, turbo charge ya. Jadi yang 1000 cc itu ada manual matic, semuanya turbo. Ya nanti kalau matic otomatis CVT, tapi ada yang dilengkapi dengan ADS ataupun ASA pilihan. Jadi beberapa tipe tertinggi kita itu kalau yang seperti ini ADS. Astra Daihatsu Styling. Jadi tambahan stylenya, pernik-perniknya dia lengkap. Oke. Tapi ada satu lagi yang saya cerita, ada teknologi yang dibenamkan namanya ASA yang tadi. Tapi ya yang ASA, tapi harganya akan berbeda, selisih sedikit saja. Jadi diberi opsi. Mas Ava mau yang teknologinya bagus, dibenamkan di dalamnya, pilih yang ASA. Tapi kalau pengen stylenya, pengennya ambillah yang ADS gitu. Mas ada yang ADS atau ASA ada nggak? Nah kita memang berikan pilihan. Jadi kalau mau ADS, kita ASA-nya nggak ada. Tapi kalau mau ASA, ADS-nya nggak ada. Dengan harapan nanti ya udah beli ASA aja. Aksesorisnya atau apa kalau pengen ya nanti kita tambahkan gitu. Mungkin bisa seperti itu gitu. Kalau dari segi warna ini punya warna apa sih Pak? Oke. Sebenarnya kita punya beberapa warna. Tadi hero colornya sudah Compagno Red. Saya coba baca ya istilahnya warnanya ya karena memang bahasa Inggris Mas. Itu aja satunya Itali gitu kan. Ya. Jadi beberapa varian warna kita ada yang monoton tuh Compagno Red tadi ya. Kemudian ada Shining Pearl White. Putih, shining pearl white. Kita ada yellow metallic, ya. Kita ada classic silver metallic, ya. Dark gray metallic, yes, sama yang ultra black solid, gitu. Ya. Tapi yang dua warna hanya warna putih sama merah. Merah, betul. Jadi kita yes. Jadi ada nanti kalau di price list kami ada SC itu special color. Ya, yang itu ada hitam kombinasi putih, icy white ataupun yang hitam kombinasi merah. Jadi yang dua itu kita memang kombinasikan dan memang harga akan berbeda karena memang yang two tone color ini butuh proses untuk pengecatan yang lebih detail dan lebih bagus dari yang lainnya. Gitu. Karena kan dua colornya. Dua color kalau main cat aja nanti jelek gitu. Gitu. Seperti itu Mas. Silakan nanti pilih. Teman-teman AutoZone kan juga ingin tahu kira-kira untuk mendapatkan mobil ini bisa ke dealer mana aja Pak? Oke, baik. Kebetulan kalau di Semarang ini nanti silahkan teman-teman AutoZone bisa mengunjungi beberapa
Astra, dealer Astra ya, ada 3 paling tidak Astra Daihatsu. Yang pertama di Astra Daihatsu Majapahit. Ya, Majapahit sini di 111 sampai 117 ya. Nanti di depan Rumah Sakit Bayangkara bisa, atau di Perintis Kemerdekaan, Kuda Payung juga ada. Kemudian nanti di Mangkang itu ada outlet kita. Ya, Tugu, Jalan Raya Tugu itu ada outlet kita juga. Ya, untuk Astra Daihatsu. Iya, betul sekali. Ya. Pak, di kemunculannya dari Daihatsu Rocky ini ada semacam promo juga nggak sih sebenarnya? Ya. Yes. Jadi begini Mas. Jadi kita memang belum ada cashback ya Mas Afa. Belum ada. Karena promo belum. Karena memang kita sekarang ini kan masih dapat cashback dari pemerintah nih. Ya kan, PPNBM gitu. Karena unit ini kita iya, makanya kita masih kena PPNBM nih kebetulan gitu Mas Afa. Jadi memang sebetulnya kita tanpa diskon pun harga mobil yang didapatkan dengan fitur dan teknologi seperti itu sudah sangat ini value for money, betul, sangat luar biasa menarik gitu. Dengan harga segitu worth it ya Pak? Worth it sekali ya, setuju gitu Mas Afa. Nah itu dia ulasan kami mengenai Daihatsu Rocky. Oke, yes. Supervisor ya Pak ya? Yes, sales supervisor ya. Astra Daihatsu Majapahit. Yes. Untuk teman-teman AutoZone yang ingin langsung melihat mobil itu bisa langsung ke Astra Daihatsu Majapahit. Betul. Ya. Tidak perlu menunggu lama-lama lagi, langsung ke sini saja. Dengan bisa lihat unit nanti, tapi test drive-nya nunggu setelah lebaran. Setelah lebaran, ya? Seperti itu. Oke. Terima kasih saja ulasan kami mengenai Daihatsu Rocky. Saksikan video-video AutoZone selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Triwi Jateng. Nantikan video review mobil AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Salam